Ya. Ibnu Taimiyah dalam risalahnya yang ditulis oleh muridnya, intinya maknanya beliau menjelaskan seorang yang menyuruh kepada dirinya untuk ditaati, setia, sumpah setia, ya, kalau tidak nurut maka dimusuhi. Ini orang-orang yang mengikuti orang-orang menyimpang kayak Genghis Khan. Genghis Khan kan begitu, yang ikut saya jadi teman, yang tidak dimusuhi. Ya, ditakut-takuti, hati-hati, jangan ngaji di sana. Padahal kode-kode Islami, padahal disampaikan apa? Yaitu qala Allah wa qala Rasul, ucapan para salaf. Ini bahaya betul. Jadi seperti kayak apa ya? Seperti kelompok mafia gitu kan. Menurut saya ditemani, diberikan fasilitas, dibela, enggak dimusuhi. Di sidang. Ya, bagaimana kamu? Kenapa enggak setia dengan majelis kita? Nah, ini dai seperti apa kalau seperti itu? Maka jangan jadi dai seperti itu para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita ayat 213 surat Al-Baqarah, di mana pada dua perjumpaan yang lalu telah kita sebutkan dan jelaskan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Malam ini kita sempurnakan faedah yang terkandung dalam ayat ini. Di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Allah yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman pada perkara yang mereka perselisihkan. Ya, ini diantara orang beriman dan orang kafir. Dari kebenaran dengan izinnya Allah. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Apa faedah yang bisa kita ambil dari bagian akhir ayat ini? Faedahnya adalah al-hidayah nau'atan. Hidayah atau petunjuk itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad. Petunjuk berupa penjelasan dan bimbingan. Dan yang kedua, hidayatut taufiq wal amal. Petunjuk berupa taufik dan amal, yakni menggerakkan hati seseorang untuk mengamalkan apa yang dia ketahui, untuk mengamalkan ilmunya, mengerjakan apa yang dia tahu baik dan meninggalkan apa yang dia ketahui itu buruk. Hidayah yang pertama, hidayatu al-bayan wal irsyad, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan pada surat Asy-Syura. Allah Ta'ala mengatakan di bagian ayat itu, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya Nabi sekedar menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Sekedar itu. Adapun hidayah yang kedua sebagaimana pada surah Al-Qasas. Di potongan ayat surat Al-Qasas itu Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini terkait dengan kematian Abu Thalib dalam keadaan kafir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin agar pamannya Abu Thalib itu beriman, karena kecintaannya kepada beliau dan karena peran pamannya ini di dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Tapi ternyata Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Nabi sedih, sehingga Allah Ta'ala mengingatkan ya tentang masalah ini. Nah, berarti apa? Hidayah yang pertama, al-bayan wal irsyad, ini bisa dilakukan oleh manusia. Ini dalam lingkupnya kemampuan manusia. Akan tetapi hidayah taufik ya, untuk menggerakkan hati agar beramal, ini hanya Allah yang bisa. Nah, apa pentingnya kita mengetahui dan memahami dua hidayah ini? Manfaatnya ada dua. Yang pertama terkait hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Apa manfaatnya? Kaitannya hubungan kita dengan Allah. Maka kalau kita tahu hidayah itu dua macam, ya, satu penjelasan, satu taufik, satu dalam kemampuan manusia untuk memberikannya, yang satu hanya Allah yang bisa. Maka kaitannya kita dengan Allah yang pertama, bersungguh-sungguhlah untuk mencari hidayah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara mengkaji ya, ilmu, dengan cara ngaji, semangat. Sebab hidayah itu harus diupayakan oleh kemampuan manusia. Nah, kita mengupayakan ya. Dan diantaranya para jamaah sekalian, jangan menutup diri dari ilmu. Jadi kita mengaji sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jangan menutup diri dari ilmu. Ya, sebab ketika kita menutup diri dari ilmu, maka wawasan kita akan menjadi apa? Sempit. Makanya kalau kita tidak tahu, itu bertanya. Jangan memvonis, gitu kan. Kalau kita tidak paham, bertanya, bukan menghukumi. Ya, karena orang-orang yang tidak paham itu memang wataknya begitu. Ya, gampang memvonis, gampang menghukumi tanpa ilmu. Ada satu semacam apa ya, slogan peribahasa orang Arab atau semisalnya, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Itu sudah wajar. Orang tidak tahu maka wajar kalau mengingkarinya, kalau memusuhinya. Kullama qalla ilmuka kathura inkaruka, wa kullama kathura ilmuka qalla inkaruka. Ketika ilmumu sedikit, pengetahuanmu sedikit, maka banyak pengingkaranmu kepada hal yang kau tidak kenali, tidak kau ketahui. Tapi semakin banyak ilmumu, maka pengingkaranmu kepada yang berbeda dengan dirimu maka semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin banyak wawasan. Yang tadinya kita anggap tidak benar, ternyata benar. Yang tadinya kita anggap tidak ada dasarnya, ternyata ada dasarnya. Yang kita anggap dulunya ya
tidak memiliki landasan syariat, ternyata setelah kita belajar, kita bertanya, oh ternyata ada landasan syariat. Nah terus, jangan sampai kita menjadi apa? Orang yang dikatakan tetap di jalan kebodohan karena masih ada di tahapan ilmu yang awal. Yang pernah saya sebutkan, ya, para ulama mengatakan al-ilmu salah satu asbar, ilmu itu ada 3 jengkal. Ada yang mengatakan 3 pintu. Siapa yang masuk pintu yang pertama, melangkah langkah yang pertama, jengkal pertama, takabbar, dia sombong. Ya, semua salah, dia yang benar. Ya. Ini seperti itu. Tapi apabila dia masuk pintu yang kedua atau jengkal yang kedua, melangkah di jengkal yang kedua, tawadhu'a, mulai rendah hati. Kenapa? Ternyata ilmu itu luas. Ternyata dia banyak yang tidak tahu. Dan apabila orang ini sudah sampai ke tingkat yang terakhir, jengkal yang terakhir, pintu yang terakhir, alima annahu la ya'lamu syai'a. Dia menyadari dirinya tidak tahu apa-apa. Nah, jadi seperti itu, belajar terus sampai pada level kita menyadari tidak tahu apa-apa. Selama kita masih merasa ngerti kabeh, tahu semua, berarti kita masih di jengkal yang pertama, di pintu yang pertama. Ya, dan ini menunjukkan kebodohan seseorang. Kebodohan apa? Seseorang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, yaitu meminta selalu hidayah kepada Allah. Ini kaitannya dengan masih hidayah ya. Kalau kita tahu hidayah taufik itu di tangan Allah, hanya Allah bisa memberikan, bukan manusia, maka mintalah hidayah selalu kepada Allah. Jangan merasa hebat, jangan merasa mampu. Jangan merasa karena kita sudah banyak ngaji, lalu kita merasa pasti selamat, tidak. Sebab hidayah untuk menggerakkan amal, untuk menggerakkan hati agar orang beramal itu dari Allah saja. Sehingga jangan pernah merasa bisa. Ya. Hendaknya kita merasa apa? Tidak bisa. Merasa tidak mungkin bisa berbuat kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itulah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan dalam Aqidah Tahawiyah, ya, makna la haula wala quwata illa billah yaitu la hilata li abdin wala harakata li abdin wala tahawula li abdin an maksiatillah illa ya bi taufiqillah au bi ma'unatillah. Tidaklah seorang itu bisa terhindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, demikian pula beliau mengatakan menafsiri la haula wala quwata illa billah, la quwata li ahadin ala iqamati ta'ah wasabati 'alaiha illa bi taufiqillah. Tidaklah seorang mampu untuk berbuat ketaatan dan istiqomah untuk melakukannya kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya kita paham tentang hidayah apa? Hidayah taufik. Banyak berdoa, minta petunjuk selalu. Ya Allah, beri aku petunjuk. Makanya kita diperintah untuk membaca doa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, ihdina fiha, ya, ihdina, ya, ilaihi wa fihi. Tunjukkan kami jalan kepada jalan yang lurus dan tunjukkan kami jalan ketika sudah ada di jalan yang lurus. Jadi ihdina ilaihi wahdina fihi. Berikan kami hidayah untuk kepada jalan yang lurus, menuju jalan yang lurus, dan beri hidayah pula ketika kami sudah ada di jalan yang lurus. Apa maksudnya? Maksudnya al-hidayatu ilaihi, minta petunjuk kepadanya padahal kita sudah Islam, yaitu apa?
luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Minta kepada Allah agar istiqomah tetap Islam sampai mati. Adapun hidayah fihi di dalam Islam, kalau sudah masuk Islam, yaitu apa? Hidayah penjelasan tentang rincian daripada agama ini. Nah, ini penting pada jemaah sekalian. Masih banyak ilmu Islam yang kita nggak tahu, minta petunjuk sama Allah. Masih banyak amal yang belum kita amalkan, minta petunjuk hidayah taufik kepada Allah. Masih banyak dosa yang kita lakukan, minta hidayah taufik agar mau meninggalkannya. Sampai kita mati dalam keadaan yang paling baik, ya, di sisi Allah. Nah, lalu berikutnya, adapun kaitannya antara kita dengan manusia, kalau kita memahami dua hidayah ini, yaitu hidayah bayan wal irsyad dan hidayah taufik, maka yang pertama, ketika kita menjadi dai, berdakwah di jalan Allah, maka jadilah dai yang sungguh-sungguh, mengajak orang untuk ke jalan yang benar. Ya, tidak harus menjadi ustaz dai itu. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bapak Ibu bisa menjadi dai, habis ngaji dipahami, disampaikan. Habis ngaji dipahami, diamalkan, disampaikan. Nah itu. Ya, tidak harus jadi ustaz untuk menyampaikan agama ini. Sampaikan sebatas yang kita tahu. Makanya Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma seayat. Tidak mengharuskan banyak ilmunya, sampaikan walaupun satu ayat. Ya, karena ilmu itu para jamaah sekalian, ilmu itu ada 6 tahap. Ya, kita termasuk yang mana? Ya, kalau kita ingin sempurna maka 6 tahap ini kita lalui. Kata Abdullah bin Mubarak, inna awwalal ilmi an-niyah, tsumma al-istima', tsumma al-fahmu, tsumma al-amal, tsumma al-hifdhu, tsumma an-nashr. Ya, 6 tahapan. Ya, sesungguhnya awal perjalanan seorang untuk mencari ilmu itu yang pertama pasang niat yang ikhlas. Belajar agama itu niatnya harus ikhlas. Jangan ingin menyaingi para ulama. Jangan tujuan untuk mendebat orang-orang bodoh. Jangan dengan tujuan untuk disebut orang alim. Tidak boleh, haram. Niatnya dipasang yang lurus. Tahap yang kedua, istima', mendengar dengan seksama, mendengarkan. Ya, kadang kita nggak sabar mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, keburu mengingkari karena nggak cocok yang disampaikan dengan apa yang dia yakini selama ini. Sabar, dengarkan dulu. Ya, dengarkan. Oh, ini hal yang beda nih dengan saya. Oh, ini beda dengan apa yang saya yakini. Dengarkan dulu. Dan ini bukan syubhat. Kenapa? Apabila ustadz itu menjelaskan lalu menukil dari para salaf, ucapan salaf disampaikan, pemahaman para salaf, itu bukan syubhat berarti. Justru itu ilmu baru yang mungkin kita belum tahu. Bersabarlah, dengarkan dengan seksama. Jangan keburu mengingkari. Kalau kita keburu mengingkari hanya gara-gara nggak sama dengan kita, padahal masih landasannya para ulama salaf, ya ilmu tidak masuk kepada kita. Maka langkah kedua, al-istima', dengarkan baik-baik. Kenapa kok begini? Kenapa hukumnya begini? Apa dalilnya? Pahami. Langkah yang ketiga adalah yaitu al-faham, memahami. Ini penting karena tidak semua orang yang mendengarkan itu memahami, tidak sempurna. Maka coba pahami dengan baik. Di antara perkara yang membuat kerusakan itu yaitu pemahaman yang salah. Khata'ul faham, pemahaman yang salah. Fahmun khati', dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Ya, itu. Yang ketiga yaitu apa? Al-amal, ini penting. Ya, kenapa tujuan kita belajar agama itu pertama untuk diamalkan, agar kita menjadi lebih baik setelah belajar agama. Ibadahnya tambah kenceng, akhlaknya tambah baik, tambah lemah lembut. Di antara ciri ya orang itu kalau ilmunya itu bagus, berhasil, itu kelembutan.
Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau saya tidak salah ingat di I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan wa hakadar rajul kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'at ya rahmatuh. Demikian pula seseorang apabila semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah kasih sayangnya kepada yang lain. Gak gampang memvonis, tidak berhati keras, tidak berhati kasar, ya. Senengane musuhi wong tambah ngaji kok tambah seneng musuhi wong. Tambah ilmu kok tambah benci sama orang. Nah, ini salah ilmunya berarti. Ilmunya apa? Salah gitu. Jadi bertambah ilmu itu harus bertambah kelapangan. Kenapa? Masya Allah. Ternyata Islam itu luas. Nah, itu ciri belajar yang benar. Setelah itu apa? Setelah itu al-hifdhu, menghafal semampunya. Ya, walaupun sedikit. Masa seumur hidup tidak ada yang hafal dari Al-Quran? Minimal kulhu. Nah, isuk dikai sholat. Di sini hafal Pak ya kulhu, Pak. Kulhu apa? Minimal kulhu. Ya, hadis minimal arba'in lah. Seumur hidup hanya 42 hadis, masa tidak bisa? Ya kalau Al-Quran minimal juz amma, juz 3, itulah minimal seumur hidup juz amma arba'in nawawiyah. Wis cukup. Sampai jadi wali. Mengamalkan juz amma, mengamalkan arba'in nawawiyah, betul-betul lahir batin diamalkan, jadi wali Allah. Ini haqqan, betul-betul. Kalau paham ya, isinya juz amma dan al-arba'un nawawiyah. Lalu yang terakhir, tahapan ilmu yang keenam apa? Kata Abdul Mubarak, wan nashru, menyebarkan. Nah, ini yang dimaksud. Jadi jadilah orang yang menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Ya, jadilah orang yang menjadi perantara kebaikan orang lain, utamanya dalam masalah agama, menjadi jalan hidayah. Dan orang yang menjadi perantara dalam jalan hidayah itu orang yang sempurna. Makanya Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ketika berbicara mengenai surat Al-Asr, ya, beliau mengatakan tentang surat Al-Asr itu, Fabil amrayni al-awwalaini yukmilul insan nafsahu, wabil amrayni al-akhiraini yukmilu ghairahu. Ya, dengan dua perkara yang pertama, yaitu apakan al-asri kan begini, wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya rugi, dikecualikan orang yang punya berapa sifat? Berapa sifat, Pak? 4 sifat. Illal ladzina amanu, wong sing iman, ya ini ilmu, iman dengan ilmu. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Kemudian at-tawasi bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, yakni berdakwah. Yang keempat, at-tawasi bisabr, saling berwasiat untuk sabar di dalam berilmu, beriman, beramal, dan berdakwah. Jadi ada 4. Dua perkara ini, yaitu ilmu, iman, dan amal, seseorang menyempurnakan dirinya. Tetapi tidak cukup. Kalau dia ingin sempurna dengan dua yang terakhir, 3 dan 4, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, dia menyempurnakan yang lain, yaitu apa? Senang dakwah. Diajak orang-orang itu, Pak. Masih banyak orang tersesat, masih banyak. Dalam arti masih banyak orang kafir. Nasoro masih banyak, Yahudi masih banyak, Hindu masih banyak, Buddha masih banyak. Orang Islam yang tidak paham itu masih banyak. Diajak yang baik. Ya, sehingga sholat orang Islam itu masih banyak, betul ya? Orang Islam saya nggak poso Ramadan masih banyak apa enggak? Ciake. Orang Islam yang naudzubillah min dzalik terjerumus pada syirik juga masih banyak. Yang pergi ke Laut Selatan, ke Gunung Kawi, ya, pesugihan masih banyak. Ayo dakwah, jangan mau selamat sendiri. Hendaknya apa? Menyelamatkan juga orang lain. Minimal kepada orang terdekat. Orang tua, ya, saudara-saudara, kerabat,
tetangga itu. Jadilah menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, ya ini memberi petunjuk. Nah, jadi berusaha menjadi dai. Yang kedua, kalau kita sudah menjadi dai, ojo maksa, jangan maksa orang itu. Itu penting sekali. Karena dakwah itu hanya mengajak, bukan maksa para jamaah sekalian. Ya, itu. Jadi jangan maksa. Jadi dai itu yang lemah lembut. Kalau belum diterima, ya sudah. Hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sudah melakukan hidayah penjelasan. Taufiknya itu hanya siapa? Allah. Gak usah maksa. Orang nggak ikut dimusuhi, nggak boleh. Ya. Ya. Makanya dai itu harus sama lembut. Kalau nggak ikut ya jangan dimusuhi. Jadi kadang-kadang aneh, ada orang didakwai, nggak ikut dimusuhi. Ini kan aneh, gitu kan? Jangan, ya sudah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka jadilah dai yang dicintai oleh mad'unya, tidak memaksa. Hidayah tangan Allah, doakan, dan jangan buru-buru apa? Saya sudah dakwai dia. Ya sudah saya apa dakwai dia, tapi dia enggak nurut. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun tidak pernah ngomel, tidak pernah putus asa. Bayangkan, umurnya 1000 tahun. Diangkat jadi nabi umur 50 tahun. Berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Berapa yang beriman? Dalam riwayat disebutkan 80 orang saja. 950 tahun. Baru Nabi Nuh itu berdoa agar Allah membinasakan umatnya. Ya, jadi dai itu jangan maksa orang. Gak gelem dimusuhi. Apalagi kalau ternyata kode-kode Islami. Nah ini repot ini. Ya. Diajak ngaji. Namanya orang kan banyak perlu gak ngaji, dimusuhi, diamati. Oh, gak ngaji. Mana saja. Ya. Kode Islami, sama-sama Islamnya padahal. Ya gak murtad. Terus dimusuhi gara-gara tidak ikut kajiannya, gara-gara tidak ikut ustadznya. Wah, ini bahaya sekali. Ini berarti dai-dai kepada fanatisme dan asabiyah. Bukan menyuruh kepada al-haq, tapi menyuruh kepada ustadznya. Ini Taimiyah dalam risalahnya yang ditulis oleh muridnya. Intinya maknanya beliau menjelaskan seorang yang menyuruh kepada dirinya untuk ditaati, setia, sumpah setia. Ya, kalau tidak nurut maka dimusuhi. Ini orang-orang yang mengikuti orang-orang menyimpang kayak Genghis Khan. Genghis Khan kan begitu, yang ikut saya jadi teman, yang tidak dimusuhi. Ya, ditakut-takuti, hati-hati. Jangan ngaji di sana. Padahal kode-kode Islami. Padahal disampaikan apa? Yaitu qala Allah wa qala Rasul. Ucapan para salaf. Ini bahaya betul. Jadi seperti kayak apa ya? Seperti kelompok mafia gitu kan. Menurut saya ditemani, diberikan fasilitas, dibela, enggak dimusuhi. Di sidang. Ya, bagaimana kamu? Kenapa enggak setia dengan majelis kita? Nah, ini dai seperti apa kalau seperti ini? Maka jangan jadi dai seperti itu para jamaah sekalian. Selama kaum muslimin apa yang disampaikan Allah berfirman, Allah Rasul, Nabi bersabda, dan ada sandaran salafnya, ya sudah teman berarti gitu. Jangan menjadi dai-dai kepada asabiyah, kepada kefanatikan. Ini kata Taimiyah ini seperti Genghis Khan. Ya, manhajnya manhaj Genghis Khan. Maka para jamaah sekalian, ayo hati-hati. Jangan kadang-kadang kita menuduh orang lain itu fanatik buta, tapi ternyata kita sendirilah pelakunya. Ya,
Nah, ini berbahaya sekali. Ya, model dakwah seperti ini kita jangan seperti itu. Ya, jangan seperti apa? Seperti itu. Baik, jemaah sekalian, inilah pentingnya kita memahami hidayah itu ada dua, hidayah bayan wal irsyad dan hidayah taufik. Terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, ya, dalam masalah hidayah ini, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim dalam dakwah kita. Itu. Nah, jadi paham ya? Itu manfaat kenapa kita harus paham tentang dua macam hidayah ini. Dan jangan pernah merasa sudah baik. Ini saya ingatkan sekali ya. Jangan merasa sudah baik. Merasa baik itu kejelekan. Menjadi baik wajib. Merasa baik itu salah langkah. Makanya Ibunda Aisyah pernah ditanya, mata yakunul mar'u musian. Kapan seseorang itu menjadi orang yang jelek? Kapan coba? Kapan para jamaah? Kapan seseorang itu menjadi jelek? Bahkan seandainya dia ahli kebaikan. Kapan? Idza dhanna annahu muhsin. Ketika dia sudah merasa menjadi orang baik. Jadi sekalipun orang itu baik, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, kalau merasa baik, dia sudah jatuh. Dia sudah apa? Jatuh. Dia sudah menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Kayak iblis. Dia seperti iblis. Karena iblis merasa apa? Baik. Sehingga tidak mau sujud kepada Adam yang makhluk baru diciptakan. Kalau kata Gen Z, makhluk newbie. Masa saya yang terbuat dari api sujud kepada makhluk baru kemarin diciptakan dari tanah. Sedang iblis ini sudah ibadah ribuan tahun bersama para malaikat. Gengsi. Nah, kalaupun kita itu sudah baik, jangan merasa sudah baik. Itu yang penting. Apalagi kita bukan orang baik. Maka merasa baik ketika kita bukan orang baik, 2 kali lipat keburukan. Maka para jamaah sekalian, ini penting sekali apa yang disampaikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kapan seorang itu menjadi tidak baik? Ketika menyangka dirinya sudah baik. Ojo ngerasa pintar walaupun pintar. Apa menega pintar? Jangan merasa berilmu walaupun berilmu, apalagi bodoh. Jangan merasa taat walaupun dia ahli taat, sekalipun memang dia ahli taat, apalagi yang tidak taat. Ini penting sekali. Ini penting. Jadi di antara tujuan akhir dari belajar ilmu, di antaranya itu membawa diri ini menjadi merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu di antara tujuan akhirnya. Karena perasaan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa akan menumbuhkan sifat ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Penghambaan itu 2 sisi para jemaah sekalian. Pertama, minal abdi ilallah, dari hamba kepada Allah. Yang kedua, ma'al ibad, bersama hamba yang lain. 2 sisi. Kalau seorang itu ibadahnya betul-betul ibadah, kalau seorang itu betul-betul sudah sampai pada derajat menegakkan ubudiyah kepada Allah, maka kepada Allah dia merasa tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, ya, tidak memiliki apa-apa, sehingga merasa butuh kepada Allah dalam setiap saatnya. Ya, dan ketika dia bersama dengan hamba, dia juga merasa bukan apa-apa, sehingga tidak menyombongkan diri kepada yang lain. Itu 2 sisi ubudiyah. 2 sisi apa? Ubudiyah, penghambaan. Hamba itu kan hamba, gitu. Maka ketika kita merasa berjasa kepada Allah, ketika merasa tidak butuh kepada Allah, atau pada sisi yang lain menyombongkan diri kepada sama hamba, jatuh kita dari apa? Posisi ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itu sebenarnya para jamaah sekalian di antara apa? Di antara apa? Di antara hakikat akhir ubudiyah itu. Nah, kita periksa diri kita. Kenapa ubudiyah dengan al-kibr, kesombongan itu tidak bisa bersatu dalam hati manusia? Tidak bisa. Ketika ada kesombongan, maka ubudiyah akan berkurang dan hilang.
Ketika ubudiyah kepada Allah kuat, kesombongan akan hilang. Itu jelas pasti itu, ukurannya itu. Paham para jamaah sekalian? Itulah ukuran ilmu kita itu berkah. Nah, mari kita ini sudah ngaji berapa tahun? Mungkin di antara kita ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin hampir seluruh hidupnya ngaji. Nah, ada enggak perasaan ini di kita? Merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah dan butuh kepada Allah, dan kepada hamba merasa bukan siapa-siapa, sehingga tidak menyombongkan diri terhadap yang lain. Itu kalau jamaah sekalian. Jelas ya? Itu keberkahan ilmu. Ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Terkait pemahaman yang melalui generasi oleh. Jadi, apakah semua aturan terhadap Al-Quran atau hadis oleh pemikir-pemikir di zaman salaf soleh itu bisa kita terima sebagai satu kebenaran yang benar. Salah satu contohnya tentang mungkin sejak zaman sahabat itu kayak pemikir yang menjadikan Syiah itu sudah ada. Jadi Syiah itu yang pendirinya kan juga di zaman salafus soleh. Mereka mendirikan itu kan berdasarkan pemahaman dia terhadap Al-Quran dan hadis pada zaman itu. Ya. Kalau kita mempunyai pemikiran bahwa pendapat generasi salafus soleh suatu kebenaran, berarti kan Syiah itu juga benar. Diakui, ya. Pertanyaan bagus. Jadi slogan yang harus menjadi acuan kita yaitu ar-ruju' ilal kitab was sunnah ala fahmi salaf as-salih. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Nah, ada kata salafus soleh. Salaf itu kan ma madha minasyakhsi awil zaman. Apa yang berlalu, baik secara waktu, sudut waktu, ataupun secara person manusia. Kalau secara person berarti generasi sahabat, tabi'un, tabi'ut, tabi'in. Kalau secara zaman berarti zaman 300 Hijriah ke bawah. Nah, ada ikatan salaf as-soleh. Berarti bukan salaf sembarang salaf pun gitu kan. Betul, pendiri Syiah, ya. Awal mula pikiran Syiah, pikiran Qadariyah, ya. Itu ada di zaman salaf. Tetapi kan tidak soleh gitu. Nah itu. Lalu siapa salafus soleh itu? Salafus soleh itu ya jelas generasi sahabat, tabi'un muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in murid dari murid sahabat. Jadi mengerti Pak ya? Jadi kalau yang menyimpang dari jalan mereka bertiga, sekalipun hidup di zaman salaf, ia bukan menjadi rujukan. Kan begitu. Makanya apa namanya itu? Kita melihat apabila ada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman tafsirannya terhadap agama ini, siapa yang dimaksud salafus soleh itu? Nah, 4 imam madzhab itu termasuk generasi salaf yang akhir, yaitu generasi ketiga. Tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in, atau setelah tabi'ut tabi'in, Nabi masih di masa 300 Hijriah ke bawah. Maka berarti apabila keempat ulama madzhab ini berbeda pendapat, ya, dalam masalah fikih misalnya, maka itu pendapat salaf yang sah. Ini salafus soleh. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i itu bukan salafus soleh? Imam Malik bukan salafus soleh. Imam Abu Hanifah bukan salafus soleh. Imam Ahmad, semua salafus soleh. Justru apabila ada orang menyimpang dari jalan 4 pemuka dalam masalah fikih ini, yaitu yang dipertanyakan.
Kan begitu. Termasuk dalam masalah akidah. Termasuk dalam masalah adab. Saya katakan kemarin ada agamanya 3 dasarnya. Akidah, fikih, adab. Kan begitu. Ada yang disepakati dalam 3 perkara ini disebut usul. Usul akidah, usul dalam fikih, usul dalam adab. Salafus saleh sepakat. Tapi ada yang furu yang tidak disepakati oleh salafus saleh. Nah, ketika tidak disepakati yang furu ini, kita berlapang dada. Contoh, pendapat kemarin mengenai talqin mayit setelah dikubur, itu pendapat salafus saleh atau bukan salafus saleh? Saya mau tanya. Mayat dikubur, ditalqin. Kan ada 3 pendapat. Membolehkan, menyukai, memakruhkan. Tidak ada yang melarang. Yang melarang itu ulama kemudian. Ulama salaf tidak ada yang melarang. Membolehkan, menganjurkan, memakruhkan. Baik, 3 pendapat ini, Pak, yang membolehkan dan menganjurkan, pendapat salafus saleh atau bukan? Yang bisa diambil atau enggak? Jangan lihat persangka. Siapa yang mengatakan itu? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal itu salafus saleh atau salafus tolak-tolak? Salaf yang soleh atau salaf yang salah? Coba. Salafus soleh atau salafus salah? Salafus soleh. Nah, selama salafus soleh bisa diambil pendapatnya, selesai. Kita tidak sepakat, tidak apa-apa. Ambil pendapat salafus soleh yang lain. Imam Malik memakruhkan, ya sudah ambil itu, tidak apa-apa. Mengenai masalah contoh, dalam masalah perbedaan dalam masalah akidah, mayit itu bisa mendengar tidak? Orang yang berziarah, ya, suaranya, ucapannya bisa tahu tidak? Salafus saleh beda pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak. Semuanya pendapat salafus saleh. Berarti sah untuk mengambil salah satunya, silahkan. Jadi jangan pakai prasangka beragama itu. Hanya karena kita tidak tahu pendapat itu, hanya kita anggap pendapat itu ganjil, hanya pendapat itu kita anggap berasal dari kelompok yang kebetulan kita tidak suka, terus langsung kita salahkan. Kita anggap tidak punya dasar. Kita anggap tidak ada salaf solehnya. Nah, ini kan beragama dengan prasangka, bukan dengan ilmiah. Makanya saya bilang seringkali, nasihat untuk kita semua. Kalau kita ingin mengetahui pendapat ini dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah adab, apa yang lain, itu jangan melihat ormas. Sebab kalau kita melihat ormas, nanti kita tidak objektif. Contoh, yang membolehkan talqin mayit setelah dikubur kan NU. Karena kita gak seneng NU mungkin. Kalau saya tidak ada masalah. Lalu kita sudah tidak seneng. Kita anggap talqin mayit setelah dikubur itu karangannya wong NU. Kan begitu yang jadi masalah. Betul atau tidak? Padahal itu pendapat salah. Dan banyak terjadi, bahkan Imam Az-Zahabi dan yang lain, ya, yang dari madhab Hambali itu mengatakan ini perilaku ini, talqin mayit ini sudah tersebar di banyak daerah termasuk Ahlu Syam dan tidak ada yang mengingkari satu orang pun. Jadi kita salah, tidak ada yang mengingkari. Itu loh. Qunut gak qunut dalam masalah fikih. Qunut itu bukan karangannya NU. Gak qunut bukan karangannya Muhammadiyah, tidak ada kaitan NU dengan Muhammadiyah. Kembalikan ke salaf. Adakah salaf yang berpendapat qunut sebut terus-menerus atau yang berpendapat tidak qunut sebut terus-menerus? Kalau ada, berarti pendapat salafus saleh, terima. Jangan bertengkar. Nah, kita beragama itu pakai sangkaan. Karena kita mengasosiasikan pendapat agama dengan ormas. Kan begitu. Nah, itu yang salah, Pak. Gitu loh. Ya kalau kita Syiah ya jelas, Syiah itu bukan Ahlussunnah. Mu'tazilah bukan Ahlussunnah. Al-Jahmiyah bukan Ahlussunnah, jelas. Kan begitu. Nah, jelas pada jamaah sekalian ya. Masalah isbal dan isbal sejak zaman salaf sudah beda. Ya. Nggak ada kaitan dengan ormas. Barang siapa yang mengkaitkan pendapat fikih
akidah dalam cabang yang beda itu atau yang lain dengan ormas, ini salah fatal. Dan itu doktrin yang selama ini kita salah. Gak efektif akhirnya, karena saya tidak senang dengan ormas ini, akhirnya apa? Saya tidak terima. Loh, kan begitu. Dan kenapa saya sering menyampaikan ini? Bukan untuk mengajak Bapak Ibu sekalian mengikuti pendapat orang lain. Enggak. Silakan kalau Bapak Ibu punya pendapat, tapi harus berdasarkan pendapat salah. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, iyyaka an taqula fi syai'in, yakni fi amriddin, laisa laka fi imam. Jangan sekali-kali mengatakan suatu perkara dalam agama yang kau tidak punya pendukung dari para imam, gitu loh. Tidak punya dukungan dari, tidak ada imam mengatakan itu, tidak ada. Nah, mempermasalahkan isbal gak isbal, kunut gak kunut, lalu menjadi bertengkar, itu tidak ada sandaran dari para imam yang mengatakan demikian. Berarti itu sesat. Jadi kalau adanya orang musuh orang lain gara-gara isbal, nuduh ahlul bid'ah gara-gara isbal, gara-gara kalau gak kunut, ya dia sendiri ahlul bid'ah, gitu loh. Karena sikap seperti ini tidak ada di zaman salaf. Tidak ada dasar dari ulama salaf. Dan dasarnya gula syak kan. Orang yang membesar-besarkan masalah furuk dalam akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah adab, atau yang lain dalam Islam ini, lalu menjadikan wala wal bara, benci dan cinta, musuhi, menuduh, memvonis ahlul bid'ah gara-gara ini, sangat mungkin dia sendiri ahlul bid'ah. Karena cara beragama seperti ini tidak mengikuti cara beragama para salaf, tapi mengikuti cara beragamanya Khawarij yang itu ada di zaman salaf. Kan begitu Khawarij cirinya. Jelas ya? Begitu Pak. Jadi kita harus tahu mana salafus saleh itu. Baik, saya kira demikian karena sudah waktunya. Insyaallah kita melanjutkan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.